Selamat malam, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 20 Januari 2021. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga yang bertema Tanda Cinta Sang Roti Hidup. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi sesama. Jemaat, mari kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 144B. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, dimuliakan namamu. Kami memuji dan membesarkan namamu. Lihatlah, kami yang beribadah saat ini, ya Allah. Kami yang berhimpun dalam rumah ini. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau mengangkat semua orang yang tertunduk serta memberi kelegaan kepada semua orang yang berbeban berat. Saat ini kami mohon naungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini menguatkan iman kami semua. Kuduskanlah serta terimalah doa dan puji-pujian yang kami nyanyikan. Lalu ajar kami mendengar firman-Mu. Kami alaskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 84 ayat 2-8. Betapa disenangi tempat kehadiran-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku, ya Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang sekuatnya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan semakin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Selamat malam, kita bertemu lagi di dalam ibadah rumah tangga sektor 1 GPIB Sangkakala pada hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, baiklah kita hening sejenak, kita berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan Yesus agar kiranya apa yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu, mari saya ajak untuk berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa. Kami pada malam hari ini, pada malam yang indah ini, kembali bertemu satu dengan yang lain, walaupun secara virtual, tapi itu tidak mengurangi kehusukan maupun kehikmatan di dalam kami bersekutu pada malam hari ini. Tuhan hadir bersama kami di tempat ini, memimpin persekutuan kami, ibadah rumah tangga GPIB Sangkakala. Biarlah kami hanya mendengar suara Tuhan, yang memang sudah lama kami merindukan hadirnya firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu yang agung dan mulia ya Bapa, kami naikkan doa ini. Amin. Mari berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Yohanes 6 ayat 30-40 yang menyatakan, "Maka kata mereka kepadanya, 'Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga.' Maka kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan manusia memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Kepada roti yang Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia.' Maka kata mereka kepadanya, 'Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa.' Kata Yesus kepada mereka, 'Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan dari akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mengacu kepada Sabda Bina Umat, ya, bacaan kita pada malam hari ini diberikan judul yang sungguh amat menarik, Tanda Cinta Sang Roti Hidup. Saya ulang, Tanda Cinta Sang Roti Hidup. Ini sungguh suatu perumpamaan yang luar biasa, bagaimana Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai Allah yang agung, yang mulia,
disimbolisasikan sebagai roti yang hidup. Ya. Jadi pada awalan pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini, kiranya kita semua boleh menerima dan memperhatikan firman Tuhan pada malam hari ini, karena iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman bertumbuh atas dasar kebenaran firman Tuhan. Pada Yohanes pasal 6 ayat 30, anak-anak Tuhan menjawab Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa umat Tuhan menjawab seperti itu? Bukankah mereka sudah melihat Yesus membuat begitu banyak mukjizat, juga melihat kuasa Yesus? Tetapi mengapa mereka masih bertanya, tanda apakah yang engkau perbuat? Boleh disimpulkan, itu karena perut mereka sudah lapar lagi. Mereka mencari roti lagi. Nah, itulah tafsiran atau makna dari pertanyaan yang sifatnya mengulang tersebut. Lalu Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Sekarang firman itu ada di hadapanmu. Inilah pemberian yang sangat berharga. Aku sekarang berada di hadapanmu. Akulah roti yang sesungguhnya. Seluruh mana adalah menunjuk kepada diriku. Demikian Yesus berkata, Bapak Ibu sekalian. Lalu di ayat 33 dikatakan juga, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kita harus memberikan perhatian, penekanan bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam Kristus. Allah sedang memberikan roti yang sesungguhnya dari surga bagi kita semua. Bagi setiap orang yang percaya, yang menerima roti itu. Ini juga menjadi panggilan bagi kita semua, anak-anak Tuhan, di mana Yesus mengatakan, "Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia." Kita harus mengerti bahwa Kristus adalah roti yang sesungguhnya, yang memberi hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan untuk itulah kita harus memberitakan Injil. Biarlah kita diingatkan pentingnya berbagi pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil. Kalau kita sudah menerima roti hidup, Tuhan juga mengutus kita untuk memberitakan Injil di sekeliling kita, ke tempat-tempat nun jauh di sana, sejauh yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita menyebarluaskan Injil itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sadar bahwa kita sudah menerima roti yang berharga itu, yang sudah menyelamatkan sekaligus memberi kepuasan bagi jiwa kita, maka kita juga harus memberitakannya kepada seluruh dunia, kemanapun Tuhan mempercayakan kepada kita. Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 yang baru saja kita baca bersama-sama, menjawab secara eksplisit kepada kita semua, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini adalah sebuah jawaban yang sangat indah, sangat penting untuk kita cerna dan kita renungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia di rumah masing-masing, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan kita tadi?
Ada beberapa catatan penting dari firman di atas yang sebaiknya kita jadikan renungan kita bersama-sama. Yang pertama, pernyataan "Aku adalah roti hidup" adalah yang pertama dari 7 pertanyaan "Aku adalah" yang dicatat dalam Injil Yohanes. Setiap pernyataan itu menampilkan suatu aspek penting dari pelayanan pribadi Kristus. Pernyataan ini memberitahukan kita bahwa Kristus adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani. Ya. Oleh karena itu, pernyataan lain atau simbolisasi yang lain dari roti dunia adalah terang dunia, pintu, gembala baik, kebangkitan dan hidup, jalan, kebenaran, hidup, dan pokok anggur yang benar. Begitu banyak titel yang diberikan kepada Tuhan Yesus karena kemahabesarannya tadi. Catatan kedua, Bapak Ibu sekalian, Yesus berjanji akan menerima semua orang yang datang kepadanya dalam pertobatan dan iman. Saya ulang, Yesus berjanji akan menerima semua orang yang datang kepadanya dalam pertobatan dan iman. Ada 2 prerequisite, ada 2 persyaratan utama yang Tuhan Yesus ingin tegaskan kepada kita. Pertobatan dan iman. Mereka yang datang kepada Yesus datang sebagai jawaban terhadap kasih karunia yang diberikan mereka oleh Allah, bukan oleh yang lain. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saya ulang, ia tidak akan kubuang. Betapa Tuhan Yesus amat sangat menyayangi kita, mencintai kita sebagai anak-anaknya. Maka siapa yang datang kepadanya dengan teladan iman, Tuhan Yesus tidak akan menyia-nyiakannya. Tuhan Yesus tidak akan membuang kita. Betapa Yesus amat sangat mengasihi dan menyayangi anak-anaknya yang menyandarkan hidupnya hanya kepadanya. Renungan ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa keinginan Allah, orang beriman akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, hal ini lalu tidak membebaskan mereka atau kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan lepas dari tanggung jawab untuk selalu setia menaati dan mendengarkan suara Tuhan serta mengikutinya. Ya, inilah paspor atau tiket yang akan kita bawa nanti di hari akhir ketika Tuhan Yesus memanggil kita. Kita dengan penuh tanggung jawab menaati, mematuhi, dan mendengarkan suara Kristus serta melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Meskipun sudah ada jaminan atau garansi dari Allah Bapa kita bahwa kita akan dijemput di sana, di rumah Tuhan yang amat indah, namun tetap saja kita sebagai umat Tuhan berkewajiban menaati dan mematuhi firman-Nya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya 3 renungan tadi akan menjadi alas bagi kita untuk kita hadir di hadirat Tuhan Yesus yang sungguh mulia, sungguh agung, dan sungguh luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk ke penutup daripada khotbah kita pada malam hari ini. Saya ingin menggarisbawahi bahwa seluruh rencana yang telah Allah sampaikan di sini melalui bacaan yang baru saja kita baca bersama-sama tadi ada di bawah kedaulatan Allah yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ini seharusnya menjadi kekuatan yang besar bagi kita orang yang percaya. Tidak ada apapun atau siapapun atau barang apapun
yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Allah yang adalah roti hidup bekerja dari kekekalan membawa kita kepada Kristus. Dan Kristus akan memegang serta memelihara kita sampai selama-lamanya. Itulah kehendak Allah yang berdaulat, yang nanti kita akan sama-sama menuju keharibaan ilahi, keharibaan Tuhan Yesus di alam damai nanti. Kita bersuka cita. Tuhan, Sang Roti Hidup, senantiasa menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita, waktu lepas waktu, untuk kita patuh, setia, dan taat menjalankan setiap firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk di doa syafaat. Mari kita bersama-sama bermunajat. Kita satukan seluruh panca indera kita, hanya terfokus kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kita penghidupan dan damai sukacita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, sungguh kami berterima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur karena pada malam hari ini kami anak-anak-Mu, Engkau pertemukan satu dengan yang lain secara virtual di dalam persekutuan ibadah rumah tangga di GPIB Sangkakala. Kami telah mendengar firman-Mu ya Bapa, yang meskipun singkat tapi sungguh bernas, di mana melalui firman Tuhan tadi, Tuhan ingatkan kepada kami anak-anak Tuhan untuk selalu menyerahkan diri kami hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah roti hidup yang menjadi makanan kami hari lepas hari. Roti hidup yang menuntun kami, memimpin kami untuk kami selalu taat dan setia terhadap firman Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Penyayang, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, serta pemerintahan kami, yang pada hari ini membawa jutaan korban manusia terinfeksi secara positif, bahkan ada yang meninggal juga, dan sebagian dari yang meninggal adalah kerabat-kerabat serta saudara-saudara seiman kami. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan campur tangan ya Bapa di dalam penyelesaian masalah pandemi COVID-19 ini, sehingga bangsa dan negara kami dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya melalui program vaksinasi massal yang sudah dimulai pada tanggal 13 Januari yang lalu, di mana Bapak Presiden Joko Widodo menjadi orang yang pertama memperoleh suntikan vaksin anti COVID-19, dan diikuti oleh para tokoh masyarakat yang lain, dan masih berlanjut sampai pada akhirnya nanti semua masyarakat Indonesia yang layak untuk memperoleh vaksin anti COVID-19 ini disuntik secara gratis. Dan biarlah campur tangan Tuhan di dalam program vaksinasi ini dapat segera menuntaskan pandemi COVID-19 ini dari bumi pertiwi kami, sehingga bangsa dan negara kami dan masyarakat kami beserta pemerintahan kami dan para pemimpin kami siap untuk menuju era kenormalan yang baru, membangun peradaban baru di dalam era kenormalan baru, membangun pembangunan di segala bidang, baik di bidang rohani, di bidang sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, kami juga berdoa kiranya Kau juga kuatkan untuk saudara-saudara kami, kerabat kami yang baru saja terkena musibah, baik oleh jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ128 beberapa hari yang lalu,
di Kepulauan Seribu. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, hikmat, dan juga ketabahan bagi seluruh keluarga-keluarga korban. Juga untuk kerabat kami, saudara-saudara kami setanah air yang tertimpa oleh bencana alam, gempa bumi yang melanda di provinsi sebagian Sulawesi, terutama di Kabupaten Mamuju dan Majene. Tuhan juga berikan penghiburan dan kekuatan serta ketabahan bagi keluarga-keluarga yang tertimpa ini. Berikanlah kekuatan dan tuntunan Tuhan ya Bapak, agar keluarga-keluarga ini dapat kembali pulih seperti sedia kala, melanjutkan kehidupan hari lepas hari. Kami juga berduka ya Bapak, sekaligus kami panjatkan doa untuk saudara kami yang juga terkena musibah banjir di beberapa daerah, baik di Jawa Timur, di sebagian Kalimantan. Kiranya melalui musibah ini ya Tuhan, Tuhan ingin ingatkan kepada kami semua anak-anak Tuhan, untuk kami selalu ingat akan kasih setia Tuhan Yesus, dan kami meneladani apa yang telah menjadi teladan dari Yesus Kristus. Berilah pengampunan pada kami semuanya Bapak. Kiranya Tuhan angkat segera beban dari pundak kami masing-masing ya Bapak, karena kami hanya yakin dan percaya, hanya kami bersandar kepada Tuhan Yesuslah beban derita kami dapat menjadi ringan, dan kami menatap ke depan dengan lebih baik, dengan lebih optimis, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, kami juga naikkan doa untuk seluruh jemaat-Mu di GPIB Sangkakala ya Bapak, baik Ibu Pendeta Estorina Manusiwa beserta keluarga, bersama Bapak Richard Manusiwa dan Adinda Kekasih yang ada di rumah, juga seluruh perangkat gereja GPIB Sangkakala, baik itu presbiter, penatua dan diaken, juga seluruh perangkat gereja, pengurus komisi, pengurus kepelkat, dan seluruh perangkat-perangkat yang lain, dan tentu saja jemaat-Mu ya Bapa di GPIB Sangkakala. Tuhan berkati kami semuanya, berikanlah kepada kami kesehatan dan kebugaran yang baik ya Bapak, untuk kami Tuhan mampukan anak kami ini menjadi anak Tuhan yang baik, yang patuh menjalankan perintah Tuhan. Dan kiranya Tuhan jauhkan kami semua anak Tuhan ini dari segala mara bahaya, dari segala hal yang tidak baik, dari semua hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, juga dari segala sakit penyakit, baik dari virus, baksil, bakteri, maupun kuman, dan dari segala macam sumber penyakit lainnya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kerabat-kerabat kami, sesama diaken, sesama penatua, yang pada hari ini mungkin sedang menderita sakit, khususnya kepada Bapak Penatua John D. Lepar. Tuhan berkati kepada anak kekasih kami ini, kiranya Tuhan pulihkan segera kesehatan daripada Bapak Penatua John Lepar, untuk beliau kembali dapat melayani Tuhan bersama kami di dalam lingkungan gereja maupun di dalam lingkungan masyarakat. Berilah kesehatan dan kekuatan yang baik untuk istri tercinta Ibu Heidi beserta anak kekasih tercinta Kevin. Kami juga berdoa ya Bapak untuk jemaat-jemaat kami yang termonitor masih di dalam proses pemulihan, untuk Bapak Purba dan untuk Bapak Rakut Sembiring, dan untuk kerabat-kerabat jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Biarlah melalui karunia Tuhan, Tuhan angkat segala sakit penyakit yang diderita untuk anak-anak Tuhan ini, sehingga anak-anak Tuhan ini dapat sehat dan kuat kembali seperti semula, dan dapat melakukan aktivitas baik di dalam persekutuan ibadah maupun di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kami juga berdoa ya Bapak untuk seluruh gereja-Mu yang ada di Indonesia, khususnya untuk GPIB yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati gereja-gereja ini serta seluruh Bapak Pendeta maupun Ibu Pendeta dan seluruh perangkatnya ya Bapak. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan yang prima. Jauhkanlah beliau-beliau semuanya Bapak dari hal yang tidak baik, dari musibah dan dari bencana, juga dari segala sumber penyakit, baik dari virus, bakteri maupun kuman maupun baksil, sehingga pelayanan di seluruh gereja-Mu di Indonesia, terutama di GPIB, dapat berlangsung dengan baik. Bapa di surga, Bapa yang Maha Agung, kami juga berdoa ya Bapak untuk warga masyarakat di sekitar gereja kami, khususnya di Perumahan Sederhana Kodam Kebonjeruk. Tuhan juga berkati warga masyarakat ini ya Bapak. Berilah juga mereka kesehatan yang baik, juga kekuatan serta kerukunan bersama kami anak-anak Tuhan yang ada di GPIB Sangkakala. Biarlah kami hidup berdampingan secara rukun, saling gotong royong, saling menyapa satu dengan yang lain di dalam satu wadah kerukunan umat beragama.
Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Kuasa, kiranya masih banyak permohonan kami, pengharapan kami yang ingin kami hadirkan di hadapan-Mu ya Bapak. Tapi mulut kami tiada mampu untuk mengeja satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Maha tahu apa yang menjadi harapan, keinginan dan doa-doa kami. Maka dari itu ya Bapak, di dalam nama-Mu yang agung dan mulia, kami sandarkan doa ini, karena hanya Engkaulah Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak yang agung, Bapak yang mulia, Bapak yang mengajarkan berdoa, untuk kami dapat dan kiranya yang berdoa saja kami semuanya senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Karena kami akan bertanya kepada Tuhan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan keselamatan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Imamat 19 ayat 5, yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1. Mari puji Raja Sorga. Mari kita berdoa buat persembahan. Segala ungkap syukur hanya kepadamu, Bapa di surga. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan, dan dalam kehidupan kami inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah ungkapan syukur kami agar menjadi berkat dan pelayanan kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah kita di penghujung dari ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, izinkan saya sekali lagi menekankan, mari kita semua meneladani Tuhan Yesus di dalam hari-hari kita. Karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah roti hidup bagi kita. Terimalah berkat, arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian hanya kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kita semuanya kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Amin.